Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang banyak sekali, khususnya akses ilmu, bisa kajian baik offline maupun online, dan ini adalah hal yang sangat mewah karena ilmu inilah yang akan membuat kita mengerti jalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini semakin urgent ketika kita berada di hari-hari terakhir Sya'ban menuju Ramadan, karena amal ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini berfungsi ganda. Bukan hanya beribadah di hari-hari ini, tapi juga berfungsi sebagai persiapan menuju Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Saleh dan para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa beribadah di bulan Sya'ban itu memiliki peran persiapan untuk Ramadan, gitu hadirin. Jadi kita dapat dua keutamaan. Jadi kita mendapatkan pahala, keberkahan, dan derajat yang ditinggikan di hari-hari ini di bulan Sya'ban. Sekaligus ini adalah bekal memasuki Ramadan, sehingga di saat Ramadan nanti kita akan lebih nyaman untuk beribadah, kita akan lebih mudah beradaptasi dalam beribadah dan lain sebagainya. Sama seperti puasa, orang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, otomatis di hari pertama Ramadan masih kagok nggak? Enggak. Masih merasa berat, aduh, kok susah banget ya? Enggak. Dia udah nyaman karena dia udah terbiasa berpuasa dari bulan Sya'ban. Tapi orang nggak pernah puasa dan terakhir puasanya itu Ramadan gitu. Misalnya ini lebih diterapkan oleh bisa diterapkan oleh laki-laki atau wanita yang sudah menopause gitu loh, udah nggak haid, udah nggak nifas, jadi dan nggak pernah puasa sunnah. Jadi terakhir puasa itu Ramadan tahun lalu misalnya, nggak perlu bayar hutang. Itu begitu masuk satu Ramadan agak berat loh hadirin, agak kagok, aduh kok berat ya. Iya sih, terakhir puasa kapan? Ramadan gitu loh, Ramadan tahun lalu. Nah, jadi itu agak membuat kita harus beradaptasi lagi. Tapi kalau kita sudah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu langsung tanggal 1, 2, 3 Ramadan gak ada isu, udah nyaman aja tuh gitu hadirin. Jadi benar-benar hari-hari ini tolong dijaga, karena ini sangat menentukan performa kita di Ramadan. Dan sebaliknya, blunder di hari-hari ini itu bisa membuat kita bermasalah di Ramadan. Gitu loh. Dan susah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beribadah. Makanya sekali lagi Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 46, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah.
Kalau mereka benar-benar ingin berjuang, ingin beramal, ingin berangkat, maka mereka akan melakukan persiapan. Jadi kalau kita benar-benar ingin berjuang di Ramadan, pasti kita akan persiapan di hari-hari ini. Gitu. Itu kaidah. Kalau orang benar-benar niat berangkat, niat pergi, niat beramal, niat mengerjakan sesuatu, niat buat event, jadi apapun itu ya, pasti akan persiapan. Begitu mereka nggak persiapan, maka mereka nggak totalitas, mereka nggak setengah-setengah, mereka nggak nggak fokus, mereka setengah-setengah, mereka mungkin anggap remeh dan lain sebagainya. Itu poinnya. Allah Ta'ala bisawab. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal di hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, orang yang mengklaim mau berjuang, mau beribadah tapi nggak persiapan, itu sifatnya orang apa, hadirin? Munafik. Karena ayat ini berbicara tentang munafik. Jadi orang yang mengklaim gembar-gembor mau beribadah tapi nggak ada persiapan, itu sifat orang munafik. Sama kayak bohong. Orang yang suka bohong itu sifat apa? Orang munafik. Orang yang dikasih amanat khianat itu itu sifat siapa? Sifat siapa nih? Munafik. Sama orang yang mengklaim atau gembar-gembor mau beribadah, mau berjuang bareng, mau totalitas, tapi tidak melakukan persiapan, maka itu sifat orang munafik. Maka semoga Allah jaga kita dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Dan itu poin yang perlu kita camkan, dan kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita masih bisa menyelenggarakan kajian muslimah atau kajian ibu-ibu yang sebenarnya bisa dinikmati juga oleh para bapak-bapak atau laki-laki. Namun karena Nabi SAW menekankan wanita dan sangat perhatian terhadap wanita dan ibu-ibu sekalian, dan Nabi SAW juga lah yang memberikan waktu khusus untuk kajian wanita, maka kita melakukan atau kita berusaha melakukan apa yang dilakukan Nabi SAW dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan ibu-ibu sekalian Allah muliakan, perhatian kepada atau perhatian pada pendidikan wanita dan masa depan mereka di akhirat kelak, itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam itu benar-benar sayang sama wanita. Dan sebuah hal yang sangat menggelitik ketika ada yang mengatakan wanita itu termarginalkan, wanita itu disingkirkan. Coba baca keterangan para ulama, coba baca Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan, di masa Imam Ahmad ada seseorang bernama Ya'qub bin Bukhtan. Nah, Ya'qub ini rahimahullah itu punya anak-anak perempuan. Jadi anaknya apa? Perempuan. Kira-kira ada berapa? Dari ibu yang paling banyak anak perempuannya, berapa anak perempuannya? Alhamdulillah Pak Ustaz. 1. Itu mah bukan banyak. Berapa anak perempuan kita ibu-ibu? Yang punya 3 ada? 4? 5 anak-anak perempuan, hanya anak perempuan. Ya'qub rahimahullah punya 7 anak perempuan. Banyak gak?
Ada berapa anak perempuan beliau? Rahimahullah. 7. Kira-kira berat nggak punya anak perempuan? Hmm, agak berat mengakui diri sendiri ya. Oh nggak mudah lah, karena wanita tuh begitu spesial, jadi nggak mudah. Maka Yakub ini rahimahullah, fakuntu kullama wulida li ibnatun dakhaltu ala Ahmad bin Hanbal. Setiap istriku melahirkan anak perempuan, siap lahiran dan ternyata anaknya perempuan, aku tuh selalu ke Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu loh. Karena sekali lagi ada banyak orang tuh merasa atau pengennya punya anak laki-laki gitu ya. Nggak semua, tapi banyak orang demikian. Dan kalau dapat anak perempuan atau istrinya melahirkan perempuan, ya anak perempuan gitu. Nah itu 1-2 anak, ini 7 anaknya. Maka setiap istri beliau melahirkan anak perempuan, itu beliau datang ke Imam Ahmad, mau laporan, terus agak mungkin ada sedih, gitu. Apa kata Imam Ahmad? Saya pernah dengar kisah. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, ya Aba Yusuf, al-anbiya aba'u banat. Wahai Abu Yusuf, kunyahnya Yakub rahimahullah, ketahuilah para nabi itu adalah ayah dari wanita, ayah dari anak-anak perempuan. Fakana yudhibu qawluhu hammi. Kalimat itulah yang membuat sedihku hilang. Jadi aku bersyukur punya anak perempuan. Lihat itu. Lihat para nabi. Salah satu maknanya para nabi itu sangat sayang sama wanita, ngejaga. Maka nggak mungkin ada syariat yang merugikan perempuan, tuh nggak mungkin. Cuman kita nggak ngerti atau kita salah paham. Ada yang udah suudzon dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya gimana mau bahagia? Al-anbiya aba'u banat. Para nabi itu ayah bagi anak-anak perempuan atau wanita. Artinya para nabi itu berperan sebagai ayah yang ngejagain, yang memberikan yang terbaik, mendidik, mikirin bukan hanya dunia tapi akhirat. Itu poin hadirin. Makanya kalau seseorang itu benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan jadi suami yang baik. Dia akan ngejaga. Kalau dia benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti dia akan memikirkan akhirat istrinya. Akan berusaha mendidik. Akan berusaha memberikan hak-hak wanita. Dan dia akan jadi ayah yang baik bagi anak perempuannya. Dia akan jadi suami yang baik bagi istrinya, dan dia akan jadi ayah yang baik bagi anak perempuannya. Itulah ciri-ciri pengikut sunnah Nabi SAW sejati. Dan dia akan menjaga hak wanita secara umum. Dia akan menjaga hak wanita secara umum. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Itu kalau benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nasihat dari Imam Ahmad diriwayatkan. Tapi makanya sekali lagi kajian seperti ini dan dilakukan oleh guru-guru kita yang lain juga tentang kajian wanita, itu adalah bentuk upaya menjalankan
kulturnya para ulama dan sunnah Nabi kita SAW, dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Al-Anbiya, para nabi itu ayah bagi anak perempuan atau wanita. Allah Ta'ala misalnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita dalam pembahasan Al-Wabilus Shayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa wa qalbun fihi tauhidullah ta'ala, hati yang di dalamnya ada tauhid kepada Allah, wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal imanu bihi wa tasdiqu bi wa'dihi wa wa'idihi, hati yang di dalamnya ada tauhid kepada Allah, ada ma'rifatullah, ada rasa cinta kepada Allah, ada iman kepada Allah, ada percaya terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, di waktu yang sama, hati tersebut juga ada syahwat, punya syahwat juga. Wa akhlaquha wa dawail hawa wa taba'. Jadi hati itu juga memiliki syahwat, hawa nafsu, dan tabiat-tabiat yang mungkin gak semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Nah, ini gimana hati yang seperti ini? Kayaknya gimana hadirin sekalian? Banyak yang punya hati seperti ini. Banyak ya hadirin. Ketika lagi berdoa semangat banget, tapi ngelihat ini kepancing. Gitu loh. Apa yang diinginkan seringkali harus terpenuhi, padahal bisa jadi hal itu kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurang berkat, tapi karena pengen, udah dari dulu seperti itu, pengen aja. Nah, wa qalbun baina hadzaini da'iyain, Allah mengatakan hati yang memiliki dua kekuatan di atas, dua penyeru gitu, di atas. Ada penyeru keiman, ada penyeru ke hawa nafsu. فمرة يميل بقلبه دواعي الإيمان والمعرفة والمحبة تعالى وإرادته ومرة يميل بقلبه jadi فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ومرة يميل بقلب داء الهوى والشيطان واتباع فهذا قبول الشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع ويؤتي الله النصر لمن يشاء. Jadi kata para ulama, di satu waktu hatinya condong pada iman, condong pada ma'rifatullah dan cinta kepada Allah. Atau dari sisi dalam bahasa lain, yang yang mempengaruhi dia adalah dai imannya gitu. Jadi dia lebih condong ke pendorong iman, dan pendorong imannya itu yang lebih dominan di satu waktu gitu.
Tapi di waktu yang lain berbalik, dia lebih cenderung ke syaitan dan hawa nafsunya, atau dalam bahasa lain syaitan dan hawa nafsu lebih dominan gitu. Nah, di hati yang seperti inilah syaitan itu memiliki ketamakan, dan memiliki tempat tinggal dan kedudukan. Jadi di hati yang seperti ini ada syaitan tuh punya ketamakan terhadap dia, dan punya space lah kalau bahasa kita sekarang, punya ruang khusus di hatinya. Wa yu'tillahu an-nasra liman yasha', dan Allah memberikan pertolongan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim." Dan tidak ada pertolongan dan kemenangan kecuali dari sisi Allah Al-Aziz Al-Hakim. Gitu. Jadi pertolongan itu hanya dari Allah. Lalu kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim, wa hadza la yatamakkan syaitan minhu illa bima indahu min silahihi. Dan kalau udah kayak begini, syaitan nggak akan sanggup mempengaruhi dan menguasai orang yang seperti ini, yang dapat pertolongan Allah, kecuali dengan apa yang dia miliki berupa senjata. Fayadkhulu syaitan ilaihi fayajidu silahahu indahu fayakhudhahu wa yuqatilahu bih. Maka syaitan masuk, lalu dia mendapatkan senjatanya, lalu dia gunakan untuk memerangi itu. Jadi syaitan masuk nih ke diri kita, lalu dia temuin tuh senjatanya, nah dia gunain senjata itu untuk memerangi kita. Di buku Imimu diterjemahkan apa? Membunuh. Bukan membunuh, memerangi. Yuqatil, memerangi. Fa inna aslihatahu. Jadi ini menarik bahwa syaitan tuh menemukan senjatanya ternyata ada dalam diri kita nih, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Jadi dia nggak impor senjata dari luar. Nah itu, ternyata dia menemukan senjatanya di dalam diri kita. Jadi kalau ini kita kecolongan nih, kok syaitan bisa bawa senjata ke dalam diri kita? Dia pasti import ya, gitu. Dia pasti beli senjata di luar. Oh enggak. Senjata itu senjatanya dia ada dalam diri kita. Apa senjatanya? Fa inna aslihatahu hiya syahwat wa syubhat wal khayalat wal amanil kadhibah wa hiya fil qalb. Ternyata senjatanya itu adalah syahwat. Itu adalah apa? Syahwat. Terus syubhat, terus hayalan, dan angan-angan dusta, angan-angan mimpi-mimpi palsu gitu loh. Berhayal aja gitu. Hayalan yang gak jelas gitu. Nah itu ditunggangin nanti, dan itu semua ada di hati kita gitu. Itu semua tuh ada. Jadi nggak import dari luar, nggak. Itu ada di hati kita. Di hati kita tuh ada syahwat. Di hati kita juga ada potensi syubhat gitu.
Lalu di hati kita tuh juga ada hayalan-hayalan yang nggak jelas, gitu loh. Gitu. Ada mimpi-mimpi palsu, gitu. Mimpi-mimpi palsu. Benar nggak sih, Bib? Kenapa ada orang yang makan uang haram dan ngerjain hal yang haram? Karena salah satunya dia punya khayalan dan cita-cita pengen jadi orang kaya, gitu. Pokoknya apa, dan itu tadi palsu. Terus kenapa kalau gue jadi orang kaya gue bisa bahagia? Ah, itu kan mimpi-mimpi palsu ya.